kelompok 6. Etika dan kelompok 6 akan presentasi mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Bahasa merupakan sistem kambang bunyi yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi dan ekspresi pikiran. Dalam hierarki kebahasaan, satuan-satuan bahasa disusun secara berjenjang dari yang paling kecil hingga paling besar, yakni fonem, formem, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ketika satuan sintaksis frasa, klausa, dan kalimat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tuturan yang bermakna dan komunikatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang ya. Selanjutnya yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat predikatif dan menepati satu fungsi dalam kalimat. Fungsi frasa sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, frasa sebagai subjek, yaitu dapat fungsi sebagai subjek dalam kalimat yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, rumah besar itu milik Pak Budi. Rumah besar itu sebagai frasa berfungsi sebagai subjek. Kedua, frasa sebagai predikat, yaitu bagian kalimat yang menerangkan subjek. Contohnya, ayah sedang bekerja dalam frasa yang berfungsi sebagai predikat. Tiga, frasa sebagai objek. Frasa sebagai objek yaitu bagian kalimat yang dikenai tindakan oleh predikat. Contohnya, ibu membeli baju baru. Baru sebagai frasa objek. Sebagai pelengkap, frasa dapat berfungsi sebagai pelengkap, yaitu unsur yang melengkapi predikat. Contohnya yaitu dia menjadi ketua kelas. Ketua kelas sebagai frasa pelengkap. 5, frasa sebagai keterangan. Frasa dapat difungsi sebagai keterangan, yaitu unsur yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Contohnya mereka belajar di perpustakaan. Perpustakaan, frasa dapat sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, next, jenis-jenis frasa. 1, frasa keterangan. Frasa keterangan adalah frasa yang berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan dalam kalimat seperti keterangan waktu, tempat, cara, atau sebab. Contohnya di sekolah. 2, frasa benda. Frasa benda adalah frasa yang unsur intinya berupa kata benda atau nominal dan biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya, buku baru itu milik saya. Buku baru itu adalah frasa benda. 3, frasa kerja. Frasa kerja adalah frasa yang unsur utamanya berupa kata kerja atau verba dan biasanya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contoh dalam kalimat adalah mereka yang sedang belajar di kelas. Sedang belajar adalah frasa kerja. Frasa penghubung atau frasa proporsional. Frasa penghubung adalah frasa yang diawali dengan kalimat dengan preposisi seperti di, ke, dari, dengan, atau untuk yang berfungsi menghubungkan kata dengan kalimat lainnya. Contoh dalam kalimat yaitu ayah pergi ke kantor. Ke kantor adalah frasa penghubung atau preposisional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Diki. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat tetapi belum tentu beriris-iris sebagai kalimat lengkap. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua terdiri dari dua kata atau lebih. Yang ketiga berpotensi menjadi kalimat. Yang keempat dapat menjadi bagian dari kalimat maksimal. Selanjutnya predikat. Kemudian ada kalimat. Kalimat yaitu satuan sintaksis yang paling sentral dalam bagian bahasa Indonesia. Sebagai satuan bahasa terbesar dalam tatanan sintaksis, kalimat menjadi wadah utama untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara utuh. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama yaitu subjek
yaitu bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku dalam kalimat. Yang kedua ada predikat, yaitu bagian kalimat yang menjelaskan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Yang ketiga yaitu objek, bagian kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Yang keempat ada pelengkap, yaitu unsur kalimat yang melengkapi predikat tetapi tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Yang kelima yaitu keterangan, unsur kalimat yang memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, cara, sebab, dan tujuan. Terus ada pola kalimat dasar. Itu ya pokoknya itulah. Next. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau satu subjek dan satu predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Berdasarkan fungsi isi subjek itu kata yang menjelaskan apa yang dilakukan subjek. Apa sih? Oh, salah deh. Maaf. Yang pertama subjek yaitu pelaku atau yang dibicarakan dalam kalimat. Contohnya itu Ani membaca buku dan ayah pergi ke kantor. Ani dan ayah adalah orang yang melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu apa yang dilakukan subjek atau keadaan subjek. Contohnya seperti Ani membaca buku, ayah pergi ke kantor. Membaca dan pergi menunjukkan kegiatan subjek. Kemudian ada objek. Objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya Ani membaca buku, ibu memasak nasi. Jadi buku sama nasi itu benda yang menerima tindakan. Kemudian yang keempat keterangan, yaitu informasi tambahan dalam kalimat seperti tempat, waktu, cara, tujuan, dan lain-lain. Contohnya ayah pergi ke kantor pagi hari. Terus Ani belajar di perpustakaan. Jadi pagi hari itu sama dengan keterangan waktu, kemudian di perpustakaan itu sama dengan keterangan tempat. Kemudian yang kelima pelengkapan. Pelengkapan yaitu kata yang melengkapi predikat, tetapi tidak bisa menjadi subjek jika kalimat diubah menjadi pasif. Contohnya dia menjadi ketua kelas. Kemudian ibu membelikan adik sepatu baru. Jadi ketua kelas dan sepatu baru melengkapi makna kalimat. Next. Kemudian apakah ada pertanyaan? Kami buka 2 pertanyaan saja. Siapa yang mau nanya? Aku mau nanya. Win, baca dulu aja kesimpulannya. Ini soalnya mau tak selesain rekamannya. Ya, baca. Kesimpulannya yaitu frasa, klausa, dan kalimat merupakan bagian penting dalam sebuah kata. Kesimpulannya adalah gabungan kata yang belum memiliki predikat. Klausa sudah memiliki